إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di pagi ini kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Karena dengan menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala atau cara menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala agar terus ada dalam diri kita, yaitu dengan kita mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau syukur, niscaya aku akan tambah nikmatku. Jadi tidak hanya sekedar menetap pada diri kita, Allah akan tambah nikmat tersebut. Ya, nikmat apa saja, baik itu berkaitan dengan dunia terlebih akhirat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diberikan makan, minum, kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah Islam, diberikan hidayah untuk mengenal sunnah Nabi, berada di atasnya, syukuri. Karena betapa banyak saudara kita ini yang terkena syubhat sehingga tidak lagi berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita syukuri, ya, kita bersyukur kepada Allah. Misalnya Allah akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, nggak mau bersyukur ini, bahkan menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Sejarah membuktikan Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mau bersyukur. Inna ma utituhu ala ilmin indi. Hanyalah ini semuanya saya dapatkan karena dari kecerdasan saya, kepandaian saya berdagang, mengolah emas. Ya. Diingatkan enggak mau bersyukur, menyadarkan nikmat itu pada dirinya, ditenggelamkan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah takdirkan kita menjadi talibul ilmi, para penuntut ilmu, ya. Dengan ilmu kita ini bisa mengenal Allah, bisa mengenal agama kita ini. Kalau kita nggak punya ilmu, bagaimana kita mau menuju Allah? Nggak bisa. Makanya ada saudara-saudara kita yang beribadah dengan hawa nafsu, ini kayaknya bagus dilakukan, ya. Kayaknya bagus dilakukan. Zikir sekian banyak ini, wah ini fadilahnya banyak, dilakukan. Salah. Begitu, fatal. Bukan malah mendekatkan dirinya kepada Allah, justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, kebid'ahan. Ya. Ya, jadi bersyukur juga kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang penuntut ilmu, bisa mengenal agama Allah dengan benar. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah satukan hati-hati kita ini di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mengenal agama Islam, diberi hidayah kepada Islam, yang kedua disatukan hati-hati kita ini di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang bisa menyatukan kita ini, kumpul bareng di atas sunnah, bersatu padu menegakkan sunnah Nabi, kecuali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi nggak bisa, ustadz nggak bisa. Ini pemberian murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mahal. Makanya harus kita jaga jamaah sekalian, bersatu di atas sunnah Nabi.
Jangan mudah berpecah, jangan mudah berselisih. Itu tercela dalam agama kita. Kalau kita ini bercerai-berai, berselisih, tidak saling tegur, kenapa tidak dijaga nikmat Allah yang dulu kita ini bersatu bareng, kemudian berpecah? Jangan. Ya, jaga nikmat ukhuwah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa allafa baina qulubihim. Dan Allah lah yang mempersatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ar jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya kamu wahai Muhammad membelanjakan seluruh isi dunia ini untuk menyatukan hati mereka, kamu tidak akan mungkin bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Sesungguhnya akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya dia maha gagah dan lagi maha bijaksana. Dalam surat Al-Anfal ayat 63. Jadi Allah yang menyatukan hati kita, menjadikan kita bersaudara. Dulunya kita apa yang kita amalkan kebid'ahan, maksiat, kemudian dapat hidayah di atas sunnah, kumpul bareng bersatu. Ini nikmat yang besar. Tidak semuanya orang Allah beri. Ini murni karunia dari Allah, pemberian Allah, kasih sayang Allah. Maka harus kita betul-betul jaga sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti kan ada naungan Allah itu khusus bagi dua orang yang saling mencintai karena siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kelompok, bukan karena ini jamaah sini, jamaah situ, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ustadz saya, itu bukan ustadz saya, kemudian enggak bersatu. Jangan. Allah naungin nanti ini orang-orang yang ukhuwahnya fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Berpisah pun mereka itu karena Allah, bukan karena organisasi, bukan karena masjid itu, ustadz ini, bukan. Maka harus kita jaga ukhuwah ini. Jangan sampai kita ini pecah belah. Ahli sunnah ini sedikit apa banyak? Sedikit. Sedikit, sudah sedikit, pecah belah lagi. Yang gembira siapa? Yang senang siapa? Ahlul bidah. Mereka nggak sulit-sulit untuk memecah kita, kita sendiri yang pecah. Jangan seperti itu. Maka harus kita jaga nikmat ini ya. Begitu. Syukuri nikmat ini, syukuri agar Allah menjaganya untuk kita semuanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kita ini agar kita berpegang teguh, tidak boleh berpecah. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah seluruhnya dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian, karunia Allah atas kalian. In kuntum a'dan, ketika kalian dulu bermusuhan dalam kubangan maksiat, kebid'ahan, kesyirikan, bermusuhan. Gak ada yang bisa menyatukan manusia ini kecuali agama Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya saja mereka bersatu, tapi hatinya bercerai-berai. Nampaknya saja. Ya, seperti Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam firman-Nya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira itu mereka bersatu? Tidak. Hati mereka itu bercerai-berai. Jasadnya saja pas butuh bersatu, pas ada masalah langsung pecah. Begitu. Karena bukan dibangun di atas apa ukhuwahnya Islam, bukan dibangun di atas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia, karena organisasi, karena ini ustadz saya, itu bukan karena Allah semuanya ini. Begitu. Mudah pecah. Di sini Allah perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah. Jadi yang menjadi ukuran untuk bersatu adalah Allah. Jadi yang menyatukan kita Allah Subhanahu wa taala, agama Allah. Yang membuat kita ini pisah karena Allah, bukan karena yang lain. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan ingatlah, in kuntum a'daan, ketika kalian saling bermusuhan. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah satukan hati-hati kalian. Dulu kita enggak seperti ini kan?
Kita nggak seperti ini. Kemudian Allah satukan kita di atas sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermusuhan dalam maksiat, begitu kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwanan, maka dengan sebab nikmat Allah tersebut kalian bersaudara. Wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa anqadakum minha, dulu kalian berada di tepi jurang api neraka, maka Allah selamatkan kalian dari neraka tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Nih, di sini Allah perintahkan kita untuk bersatu, nggak boleh berpecah. Kemudian suruh mengingat nikmat Allah yang dulu ketika kita sedang atau masih berada dalam kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan. Kita kan bersatu apa ya? Jasadnya saja, hatinya nggak karu-karu. Nah, sekarang Allah satukan jasad, hatinya juga satu di atas sunnah, dijaga. Allah jelaskan ini agar kita ingat begitu. Jangan mudah berpecah. La'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Dan kalau kita ini berpecah, nggak bersatu, akan hilang wibawa kita. Akan hilang wibawa kita. Jadikanlah manusia itu melihat kita adalah sebagai contoh, kudua, begitu. Karena kita mengaku ahli sunnah wal jamaah, begitu. Seharusnya seorang yang mengaku mengikut ahli sunnah wal jamaah bersatu, nggak berpecah, begitu. Menjadi contoh, ukhuwah jasadnya dan hatinya satu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Al-Anfal ayat 46. Dan janganlah kalian berbantah-bantahan, berselisih, maka akan menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian, wibawa kalian di hadapan musuh, di hadapan ahlul bidah dan ahlul hawa. Kita akan menjadi tontonan yang senang mereka. Nabi SAW juga mengatakan, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Janganlah kalian berselisih, maka hati-hati kalian juga pun akan apa? Berselisih. Jangan berselisih, jangan senangnya debat begitu. Berselisih. Jangan. Kalau orang sudah berselisih, jasadnya sudah berselisih, hatinya pun ikut nanti apa? Berselisih. Dalam masalah shaf saja, Nabi suruh lurus ini. Kalau nggak lurus, Allah akan selisihkan hati-hati kita. Dalam masalah shaf, jasad ini suruh lurus dalam masalah shaf. Begitu. Kalau kita nggak lurus, maka Allah akan rusak hati kita, akan jadikan cerai-berai, tidak bersatu. Baik. Kemudian siapa yang gembira, siapa yang senang kalau kita ini berpecah? Syaitan dan bala tentaranya. Karena ada satu makhluk yang tidak paling senang ketika melihat manusia ini bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu makhluk yang tidak senang, tidak ridho dengan pemandangan tersebut. Siapa itu? Syaitan, iblis. Paling gak senang. Dia sudah putus asa untuk mengajak kita ini menyembah dirinya, putus asa, nggak bisa ini untuk untuk menjadikan mereka itu mensekutukan Allah dengan dirinya. Setan sudah putus asa kalau masalah itu. Kita ini kalau digoda untuk diberi syubhat untuk berbuat syirik kayaknya enggak. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa upaya setan? Tahrish bainahum, memecah belah di antara mereka. Mana dalilnya ini saya bawakan? Hadis Nabi SAW dari riwayat Muslim. Inna syaitana qad ayyisa, sesungguhnya syaitan itu telah berputus asa. Ayyabudahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk menyembahnya, untuk menggoda orang-orang yang sholat itu menjadi menyembahnya fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Walakin fi tahrishi bainahum, akan tetapi syaitan itu memetak-metak, mencerai-beraikan ukhuwah mereka. Syaitan putus asa kalau menggoda orang sholat itu untuk menyembah dirinya.
Apalagi kok goda ahlu sunnah, kayaknya nggak mungkin. Syubhat ini mungkin nggak masuk ya. Dengan cara lain, yaitu apa? Dicerai beraikan ukhuwah mereka. Ini cara syaitan. Ya, ketika dia tidak mampu menggoda manusia untuk lagi beribadah kepadanya. Bahkan apa ini? Suami istri, misi syaitan dan iblis apa? Membuat keduanya apa? Cerai. Itu. Seperti hadis Nabi SAW dan riwayat Muslim, inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air laut. Tsumma yab'atsu sarayahu. Kemudian iblis ini mengutus bala tentaranya. Fa inna minhum dan syaitan yang paling dekat tempat duduknya dengan iblis tersebut, a'dhamuhum fitnatan, adalah yang paling lihai dalam menggoda. Jadi diutus bala tentaranya banyak ini, dan nanti yang paling dekat dengan tempat duduknya, pangkatnya yang tinggi nanti apa? Syaitan yang paling lihai dalam menggoda. Yaji'u ahaduhum fayaqul, datanglah salah seorang di antara mereka dari bala tentaranya, kemudian dia mengatakan, fa'altu kada wa kada. Wahai iblis, saya telah melakukan demikian dan demikian, begini dan begini. Fayaqul, maka iblis mengatakan, ma sona'ta syai'an, kamu belum melakukan apapun. Itu belum apa-apa yang kamu lakukan. Qala thumma yaji'u ahaduhum, kemudian datanglah lagi salah satu dari bala tentaranya, fayaqul, dia mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'ati, saya tidak meninggalkan dia kecuali dia telah bercerai dengan istrinya. Maka iblis faqala fayudnihi minhu, maka iblis pun mendekat kepada bala tentaranya tadi yang bisa memisahkan antara suami dan istri, dan iblis mengatakan, nikma anta, sungguh hebat setan yang seperti dirimu. Masa inilah misi iblis, setan. Ketika enggak mampu untuk menggoda manusia beribadah kepada diri, dipecah, jamaahnya dipecah, suami istri dipisah sehingga bercerai. Seperti itu. Maka jaga ukhuwah, jaga keharmonisan rumah tangga. Oh, jangan kerah aja tiap hari. Tapi hiranya punya anak lagi kan gitu ya. Begitu. Jadi harmonis begitu loh. Selain itu juga harmonis. Gitu. Bahkan Nabi SAW membolehkan dusta antara suami dan istri, yang itu akan membuahkan apa? Keharmonisan dalam rumah tangga. Tapi jangan lama-lama. Nah, begitu. Tiap hari tak bohongi aja. Begitu. Enak mas, enak padahal apa? Masih, nah begitu. Jangan dicela. Ini makanan apa ini? Makanan apa misalnya? Nah, begitu. Comberan, kencing jarang, jangan. Begitu. Nanti yang senang siapa ini? Setan. Oh, ini kuda terus, akhirnya apa? Bercerai. Masya Allah ya, jaga. Maka jaga betul ukhuwah Islam ini ya, jaga keharmonisan rumah tangga. Karena misi syaitan ini itu, setelah dia gagal untuk mengajak manusia beribadah kepada dirinya, dia memecah belah di antara mereka. Dan kita ini hidup di akhir zaman, jemaah sekalian. Tahu sendiri akhir zaman, banyak sekali bermunculan apa? Fitnah. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Usamah ibn Zaid, Nabi pernah naik di tempat yang tinggi di Madinah, suatu bangunan yang tinggi. Kemudian Nabi mengatakan, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang sedang saya lihat? Bertanya kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, inni la'aral mawaqi'al fitan taqa'u khilala buyutikum kamawaqi'il qatr. Sesungguhnya aku telah melihat fitnah itu turun ke selah-selah rumah kalian sebagaimana air hujan itu turun masuk ke selah-selah rumah kalian.
Jadi fitnah itu sangat deras akhir zaman. Ini beliau katakan pada masa Nabi. Bagaimana kalau Nabi melihat pada masa kita ini, kita tidur di rumah, begitu ya? Kita pegang HP, fitnah sudah masuk semuanya. Tinggal pencet sudah kelihatan semuanya. Dan kita yang pasang sendiri televisi. Katanya dulu untuk apa? Beli parabola dan TV. Untuk lihat apa? Roja dan Insaf TV. Ya itu alasannya yang paling tepat. Begitu. Dulu punya antena biasa, malu disembunyikan. Sekarang parabola. Begitu. Alasannya apa? Untuk nonton Roja TV. Betul apa tidak? Sekarang giliran sudah beli, ditonton nggak Roja TV-nya? Wah, geser dikit, kok bagus, dipasang channelnya, geser dikit, bagus. Masa? Itu fitnah yang masuk ke dalam rumah kita. Nggak kita sadari nggak itu? Sadar kan sebenarnya, oh ini sebenarnya salah. Tapi kalah dengan anaknya, dengan istrinya. Ya salah sendiri, siapa yang pasang itu? Begitu. Kena syubhat dengan sebab televisi. Lihatnya ustadz-ustadz itu. Nah, kena syubhat, salah sendiri. Yang diminta tanggung jawab siapa? Suaminya. Dan kita ini minta tanggung jawab ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Istri anak kita nggak ditanya tentang perbuatan kita, tapi kita akan ditanya apa yang diperbuat oleh anak dan istri kita. Hati-hati. Jadi kelakuan kita anak istri nggak ditanya. Begitu. Adapun apa yang diperbuat anak istri kita yang ditanya. Begitu beban kita. Jadi diistirahatkan lah itu. Anaknya pengennya hafid Quran, tapi diberikan Android kuota penuh tiap hari. Kira-kira jadi hafid Quran apa tidak? Ya udah hafid Android sama hafid YouTube, sama hafid game. Sudah khatam game berapa? 5. Sudah khatam Al-Quran berapa kali? Belum. Nah, katanya anaknya pengen jadi apa? Hafid. Kira-kira jadi apa tidak? Rusak. Itu fitnah. Ini fitnah yang terbesar, Android. Betul atau tidak? Ya, rusak. Begitu. Ya bagaimana Nabi ini melihat kondisi kita saat ini, fitnah, masya Allah. Pada masa Nabi mengatakan seperti itu. Fitnah itu turun deras, masuk ke sela-sela rumah para sahabat, sebagaimana air hujan masuk ke sela-sela rumah para sahabat. Deras. Apalagi kita ini di akhir zaman, harus berhati-hati jemaah sekalian. Fitnah itu sangat banyak. Fitnah dalam masalah dunia, fitnah dalam masalah agama, apalagi begitu. Ya, kita ini hidup di akhir zaman, harus bisa menjaga begitu, nikmat Allah ini. Ya, sangat banyak sekali fitnah. Begitu. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika telah terjadi fitnah? Cari tahu apa? Begitu. Apa informasinya, cari tahu dia. Atau diam di rumah, atau yang lain. Apa? Menahan diri ketika terjadi fitnah itu, tahan diri kita. Begitu. Baik. Nabi SAW mengatakan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, satakunu fitanun, akan terjadi banyak fitnah, kata Nabi. Al-qaidu fiha khairun minal qaim. Seorang yang duduk di masa fitnah tersebut lebih baik daripada orang yang berdiri, kata Nabi. Seorang yang duduk di masa fitnah tersebut lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qaimu fiha khairun minal mashi, dan orang yang berdiri pada masa fitnah tersebut lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal masi fiha khairun minas sa'i, dan orang yang berjalan lebih baik pada masa fitnah tersebut daripada orang yang berusaha mendatangi fitnah. Man tasarrafa laha tastasrifhu, barang siapa yang menghadapi fitnah tersebut, masa-masa tersebut, maka hendaknya dia menghindar, menahan diri. Wa man wajada malja'an aw ma'adan falyasta'idz bih, dan barang siapa yang mendapatkan tempat untuk
kembali berlindung, maka hendaknya dia berlindung dari fitnah tersebut. Ini kondisi yang banyak fitnah, kata Nabi seperti itu. Hendaknya kita menahan diri. Begitu. Duduk di rumah lebih selamat, di kebun lebih selamat, urusi pekerjaan kita lebih selamat daripada kita ikut campur. Karena kalau kita ikut campur, kita nggak bisa menyelesaikannya. Biarkan orang-orang yang berilmu yang menyelesaikannya. Jangan kita ikut campur, ikut ngomong, semakin runyam itu masalah. Kemudian semuanya mengatakan, kan saya bisa bicara. Begitu. Nggak bisa. Lebih baik kita diam, menahan diri, karena kita juga nggak bisa menyelesaikannya. Serahkan kepada orang-orang yang seperti itu, ya. Ketika terjadi fitnah, tahan diri, tahan lisan, begitu. Jangan ikut campur. Serahkan kepada orang-orang yang berilmu. Kan zaman sekarang tidak. Semua orang ikut bicara, gitu. Ikut mensikapi, rusak. Udah, kita diam saja. Kita ngomong juga nggak bisa. Begitu. Diam saja, serahkan kepada orang-orang yang ahli, orang-orang yang berilmu, begitu. Baik. Ya, jadi tahan diri. Kemudian apa? Kembalikan permasalahan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Ketika terjadi perselisihannya, kita tahan diri, kemudian kembalikan itu semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Jika kalian berselisih dalam satu masalah, maka kembalikan masalah tersebut kepada Allah dan Rasul. Jadi kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Karena yang demikian itu lebih baik akibatnya. Itu kembalikan perselisihan kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita nggak tahu, kembalikan kepada orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Serahkan kepada mereka solusinya seperti apa. Jangan kita pahami sendiri seperti itu. Jangan. Tanyakan kepada orang yang berilmu. Ini solusinya seperti apa. Karena semua yang kita perselisihkan pasti ada solusinya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah WC diajarkan, masalah memakai sendal, memakai pakaian diajarkan. Masalah yang besar tidak ada solusinya, tidak mungkin. Agama kita agama yang sempurna. Apa yang kita butuhkan dalam urusan agama kita ada semuanya. Begitu. Karena agama Islam adalah agama yang sempurna, cukup. Kita nggak butuh yang lain. Selesaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jangan kepada yang lain. Jangan kepada kelompok. Begitu. Terkadang orang nggak mau mengembalikan kepada ulama-ulama yang benar tua dalam masalah ini, mengembalikan kepada ulama-ulama yang baru tumbuh. Begitu. Kembalikan kepada orang-orang yang sudah tua, yang dia itu masyhur dengan kokohnya dia dalam agamanya. Begitu. Bagus dalam agamanya. Begitu. Mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, tidak terkena syubhat, tidak terkena fitnah. Kembalikan kepada dia. Minta solusi, begitu. Jangan kepada yang lain. Karena kalau kepada yang lain selain Al-Quran dan Sunnah, kepada orang-orang yang berilmu, rusak perkaranya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili." Dalam surat Al-An'am ayat 153. Dan inilah jalanku yang lurus. Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak itu, niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalikan perselisihan kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan dikembalikan kepada yang lain. Rusak nanti, tambah
tambah runyam urusannya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan sunnah itu sebagai hakim. Tahkimus sunnah, menjadikan sunnah itu sebagai apa? Hakim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Maka demi Rabbmu, pada hakikatnya mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan dirimu sebagai hakim apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka menerima apa yang telah kamu putuskan dengan tunduk. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, menyelesaikan perselisihan, terima dengan lapang dada. Nggak ada istilah kalah menang, nggak ada. Karena ini ketundukan kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa yang dinaskan oleh Al-Quran dan Sunnah kemudian disampaikan kepada orang yang berilmu, ini solusinya, terima. Jangan pilih yang lain. Begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza qadallahu wa rasuluhu wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan tersebut. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang maksiati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan perkara yang kita perselisihkan, terima dengan lapang dada. Begitu. Jangan ada kebencian lagi, jangan ada hasad lagi. Begitu. Jangan ada perpecahan lagi. Ini sudah datang ke rumah ustadznya misalnya, sudah minta keputusan, loh ini masih bertengkar, dibilang apa faedahnya? Gitu. Datang kan minta apa tadi? Minta solusi. Nah ketika sudah diberikan solusi, pulang bertengkar lagi, apa gunanya? Berarti dia kurang berlapang dada menerima apa? Kebenaran. Dan gak pantas itu bagi seorang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pantas. Begitu. Ya, jadi kembalikan semua perselisihan kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kemudian kita hendaknya menjaga lisan-lisan kita. Banyak diam, kemudian mengembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, banyak diam, jangan banyak omong. Begitu. Ketika musim fitnah, muncul perpecahan, jangan banyak omong. Itu diam saja. Karena kalau kita ngomong dan kita nggak punya ilmunya, ya bukan menambah selesai, tapi menambah apa? Rusak. Begitu. Saya bawakan ini kitab Syekh Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr, bapaknya Syekh Abdul Razak, menulis Rifqun Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah. Berlemah lembutlah wahai ahli sunnah dengan sesama ahli sunnah. Terkenal sama ahli sunnah tengkar. Nah ini kitab ini juga menyelesaikan masalah apa ini? Antara ahli sunnah. Ahli sunnah tengkar, membid'ahkan, mentakfirkan, mengkafirkan. Ini permasalahan berat zaman sekarang. Kalau mengatakan si fulan salah dalam masalah ini, gak apa-apa kalau dia memang salah. Tapi kalau sudah menghukumi dia itu ahlul bidah, khawarid misalnya, atau sururi, atau dia telah kafir, ini perkara yang berat. Tidak semua orang bisa. Ini urusannya para ulama. Begitu. Ini butuh penelitian. Terpenuhinya syarat dan terhilangnya apa? Penghalang-penghalang untuk dijatuhi apa? Hukum. Ya. Ini. Maka beliau tulis kitab ini, berlemah lembutlah wahai ahli sunnah dengan sesama ahli sunnah. Nah, kita ini bersaudara, kenapa bertengkar? Begitu. Ini kitab yang sangat bagus. Begitu. Pertama beliau bahas di sini nikmatun nutqi wal bayan. Nikmatnya mampu berbicara dan menjelaskan. Ini nikmat. Kita bisa bicara, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak bisa bicara pakai apa? Kalau nggak pakai isyarat, pakai apa? Pakai tulisan. Kalau dia bisa nulis. Begitu.
Beliau ingatkan tentang nikmat ini. Nikmat bisa bicara, bisa menjelaskan. Begitu. Kata beliau, ni'amullahi ala ibadihi la tu'addu wa la tuhsa. Nikmat-nikmat Allah atas hambanya itu sangat banyak sekali, tidak terhitung dan tidak terhingga banyaknya, banyak sekali. Wa min a'dhami hadhihi ni'ami nikmatun nutqi allati yubayyinu biha al-insanu an muradihi. Dan di antara nikmat-nikmat yang paling agung ini adalah nikmat bisa berbicara. Dengan bicaranya tersebut dia mampu menjelaskan apa yang dia inginkan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bicara, dengan pembicaraan kita ini kita mampu menjelaskan apa yang kita inginkan. Ya kan? Kita bisa menjelaskan apa keinginan kita, apa yang kita ingin utarakan, mampu dengan penjelasan kita. Begitu. Baik. Dan barang siapa yang tidak memiliki nikmat ini, dia nggak mungkin bisa berbicara. Begitu. Mungkin apa tidak? Orang bisu suruh bicara, bisa apa tidak? Nggak bisa. Begitu. Biasanya kalau orang bisu sambungannya apa? Tuli. Begitu. Kita diberikan bisa bicara, bisa mendengar, masya Allah, nikmat yang sangat besar. Begitu. Bahkan Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 76, wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'tihi bi khair. Allah telah membuat permisalan dua orang, salah satunya bisu, tidak bisa berbuat apa-apa dan dia menjadi beban bagi penanggungnya. Yang pertama, laki-laki yang bisu nggak bisa apa-apa, bahkan dia menjadi beban bagi apa? Penanggungnya. Aina may yuwajjihu la ya'ti bi khair. Di mana saja tuannya menginginkan dia nggak bisa apa-apa. Namanya orang bisu. Gimana kita punya pembantu bisu tuli? Apa yang kita bisa ambil manfaat dari dirinya? Gak bisa. Dia ngadep sana, kita minta tolong ambilin itu. 100 kali dengar apa tidak? Dipanggil, pakai speakernya nggak denger. Namanya orang apa ini? Apa istilahnya itu? Tunarungu. Tunarungu ya, bisu, nggak ada manfaat. Begitu. Dan kita nggak mungkin mau mengambil dia sebagai pembantu dalam rumah kita. La yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim. Hal itu tidak sama dengan orang-orang yang memerintahkan kepada kebijakan dan dia berada di jalan yang lurus. Nggak sama. Ini tuli, nggak bisa berbuat apa-apa, dia menjadi beban. Apa ini? Penanggungnya. Kalau dijadikan pembantu juga nggak, pemiliknya nggak bisa mengambil manfaat. Berbeda dengan orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan, dia berada di atas jalan yang lurus. Beda apa sama perumpamaan dua orang ini? Beda. Begitu. Waqad qila fi tafsirihi. Dan ada yang mengatakan tentang tafsir ayat ini, innahu masalun darabahu Allahu li nafsihi walil wasan. Sungguhnya ini adalah permisalan Allah untuk dirinya dan untuk para patung yang disembah. Sama nggak antara ilah Allah Subhanahu wa taala dengan ilah yang disembah orang-orang kafir dari patung itu? Sama apa beda? Beda jauh. Makanya ada foto yang beredar itu ketika banjir, Tuhannya kan digotong-gotong ke sana kemari. Ya kan? Bukannya Tuhan menyelamatkan dirinya, malah dia menyelamatkan apa? Tuhannya digotong, ditaruh tempat yang nggak ada banjirnya. Masya Allah. Itu diminta, tolong saya, berikan rezeki ya. Pas banjir saja siapa yang nolong? Masya Allah, seperti itu. Enggak sama. Begitu. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, kata Allah. Mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, bahkan mereka diciptakan dari pasir, semen, dicat begitu, habis itu disembah. Banjir datang, digotong, dipindah. Enggak bisa menyelamatkan dirinya dan orang-orang yang beribadah kepadanya, enggak sama. Begitu, ya. Wa qila innahu masalun lil kafiri wal mu'min. Dan ahli tafsir juga ada yang mengatakan itu perumpamaan bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Begitu. Orang-orang kafir itu Allah ibaratkan sebagai orang yang mati. Begitu. Orang mati. Jadi diceramai, enggak diceramai ya sama saja.
Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja keadaan mereka wahai Muhammad. Kamu berikan nasihat, enggak kamu berikan nasihat, ya sama saja. Mereka tetap dalam keadaannya seperti itu. Summun bukmun umyun wahum tuli. Enggak hidup, mereka mati. Begitu. Kayak Wa'asin, tahu ya? Melek tapi enggak dengar. Melek tapi enggak lihat, ya kan? Seperti itu. Hidup apa mati itu? Hidup. Mati seperti hidup. Begitu. Kalau ikan asin masih ada gunanya, ya kan? Begitu. Baik. Itu sebagian ahli tafsir mengatakan seperti itu. Wa qala al-Qurtubi, dan Imam Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, wa ra'a an Ibnu Abbas wa huwa hasanun, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas wa huwa hasanun. Penjelasan tersebut semuanya baik. Ada yang mengatakan itu pemisalan Allah dan patung-patung itu adalah pemisalan orang kafir dan orang beriman. Semuanya itu penjelasan yang baik. Li'annahu ya ummu, karena semuanya itu telah mencakup. Wa huwa wadiun fi nuqsanir raqiqi, dan permisalan di atas itu menerangkan kekurangan seorang budak yang bisu, alladzi la yufidu ghairahu, yang tidak bisa mampu memberikan faidah kepada pemiliknya. Aina ma wajjahu, kapanpun dia membutuhkannya. Tadi saya terangkan, budak kita ngambil pembantu bisu tuli, begitu. Ditambah mungkin nggak bisa berjalan, pincang. Kira-kira yang pinter ini majikannya apa budaknya ini? Gak ada yang pintar. Begitu. Namanya mau mengambil pembantu orang yang sehat jasmani, sehat rohaninya, fisiknya sehat. Kapanpun dia disuruh segera begitu. Baik. Ya. Itu. Jadi alhamdulillah kita diberikan nikmat bisa bicara, enggak bisu. Kalau orang bisu pakai isyarat, pakai tulisan seperti itu ya, sulit untuk berinteraksi dengannya. Kemudian waqala Allahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum misla ma annakum tantiqun. Demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu akan benar terjadi seperti perkataan yang kalian ucapkan. Begitu. Sebenarnya yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi seperti ucapan yang kalian ucapkan, perkataan yang kalian ucapkan. Jadi ucapan-ucapan kita ini benar-benar akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun. Nanti tidaklah terucap satu ucapan pun dari lisan kita ini, pasti di sampingnya ada malaikat yang selalu hadir dan mencatatnya. Catat, dan nanti akan dihisab. Nanti bagi rapot. Bukan akhir tahun, nanti hari kiamat bagi rapot. Begitu. Wa man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya ini akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia kembali kepada keluarganya dengan gembira, riang, senang. Rapotnya bagus, ranking 1 misalnya seperti ini. Bagus, kita akan membacanya nanti. Adapun yang menerimanya dengan tangan kirinya ini melalui belakang punggung. Jadi sudah dengan tangan kiri melalui belakang punggung, dihinakan oleh Allah Subhanahu. Semuanya akan baca, semuanya akan kita sendiri yang menghisab. Begitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba." Baca kitabmu. Baca kitabmu, kata Allah. Cukuplah hari ini kamu yang menghisapnya. Semuanya kita baca, semuanya kita akui, enggak ada yang kita ingkari. Kita yang sudah lupa itu ucapan kita, perbuatan kita, semuanya tercatat di dalam kitab tersebut. Apa enggak ngeri kita? Ngeri apa tidak? Tahu ngeri enggak? Apa ngeri ini? Takut apa enggak kita? Begitu. Ngeri nanti lawannya daging. Takut. Begitu. Sampai dalam surat Al-Kahfi yang kita selalu baca. Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Kaget mereka. Tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, semuanya terhimpun, semuanya tercatat. Kaget mereka. Ma li hadzal kitab. Baik, maka hati-hati dengan ucapan kita, ya, dengan perbuatan kita, karena ada selalu
malaikat yang hadir mengawasi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan masih dalam nikmat nutku ini mampu berbicara dan menjelaskan. Beliau jelaskan yang pertama dalam masalah ini, nikmatnya bisa berbicara dan menjelaskan. Allah mengatakan khalaqal insana 'allamahul bayan. Dalam surat apa ini? Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah lah yang telah menciptakan manusia dan yang mengajarinya al-bayan, pandai bicara. Wa fassara al-Hasan, dan Hasan al-Basri menafsirkan ayat an-nutqu, berbicara. Jadi Allah ciptakan manusia, kemudian Allah ajari dia apa? Bisa bicara. Baru lahir kita bisa bicara nggak? Nggak bisa. Cuma nangis, teriak-teriak, belum kita bisa bicara. Kemudian Allah berikan modal kita huruf A sampai apa? Z. Itu sudah bisa digunakan untuk ngobrol seharian, ya kan? Digabungkan jadi apa ini? Jadi kosakata. Gitu. Allah ciptakan kita dan Allah ajari kita bisa berbicara, begitu. Baik. Ini hendaknya kita syukuri. Terkadang kita nggak syukuri nikmat tersebut, atau kita lalai dari mensyukurinya ketika kita lihat orang bisu, baru kita syukuri. Gitu, kita lihat orang bisu, sulitnya berbicara, baru kita sadar, alhamdulillah saya bisa bicara. Syekh Muhammad Hasan ketika beliau ikut menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang gila, namanya rumah apa itu? Panti apa namanya? Rumah sakit jiwa, ya. Beliau ini ketika datang di gerbang langsung didatangi seorang wanita, begitu. Kemudian wanita tadi nangis histeris, kemudian dia melepas semua bajunya. Kama waladathu ummuhu, seperti keadaannya dia baru dilahirkan oleh ibunya, telanjang di hadapan beliau. Maka beliau nangis sejadi-jadinya. Kemudian beliau mengatakan, baru ini saya mensyukuri nikmat akal. Baik. Baru ini saya menikmati apa ini? Mensyukuri nikmat akal. Kapan kita mensyukuri nikmat gigi ini bisa ngeletak ini? Tahu ngeletak enggak? Bisa ngeremus ini kapan? Ketika gigi ini telah sakit baru. Aduh ya Allah, nikmatnya bisa makan apa ini? Rempeyek, bisa makan basreng misalnya, seperti itu. Baru kita syukuri. Ya apa kita mau dicabut dulu baru bersyukur? Kan enggak. Tadi saya sudah sampaikan di awal, kalau kita ini ingin nikmat Allah itu tetap pada diri kita, bahkan ditambah dengan cara apa? Disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur, maka kami akan tambah nikmatnya. Begitu. Tapi kalau kita kufur, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah mengatakan dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami menjadikan baginya dua buah mata? Normal mata kita semuanya, alhamdulillah, bisa melihat dengan indera kita jelas, begitu. Kemudian wa lisanan wa syafatain, lidah dan dua bibir, kita punya lidah dan dua bibir, begitu. Qala Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, alam naj'al lahu ainain, bukankah kami menjadikan baginya dua mata, ayyubsiru biha, dengan keduanya dia bisa melihat. Kalau buta, masya Allah, mati lampu nggak mati lampu sama, gelap. Gitu. Orang buta kayak apa keadaannya? Ya sulit, dia harus ada orang yang menuntunnya. Kalau dia suruh jalan sendiri, kacau. Begitu ya. Kemudian ayyubsiru bihima wa lisanan, maksudnya lisanan adalah ayyantiku bihi fayu'abbiru amma fi dhamirihi, yaitu dia berbicara dengan lisannya tersebut dan dia bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam benaknya. Dengan lisannya dia bisa berbicara dan mengungkapkan apa yang ada di dalam benaknya. Wasyafatain, dan dua apa tadi? Bibir, yasta'inu bihi ma'alal kalam, yang akan membantu dia untuk berbicara. Kita punya lidah tapi nggak punya bibir, bisa ngomong? Orang yang sumbing aja ngomongnya apa? Sulit apa tidak? Sulit, apalagi kok keroak nggak ada bibirnya. Kira-kira bisa ngomong apa tidak? Bisa ngomong fa apa tidak? Nggak bisa, bocor semuanya. Gitu, masya Allah. Ya, dikasih dua mata, lidah dan dua bibir yang akan membantu kita untuk berbicara dan memakan makanan. Kalau nggak ada bibirnya bisa makan apa tidak?
ya rontok semuanya, nggak ada yang bisa untuk menahannya, masya Allah. Seperti itu. Kemudian wajamalan liwajhihi wa fammih, dan sebagai penghias wajah dan mulutnya. Kalau wajah nggak ada bibirnya, keadaannya seperti apa? Ngeri apa tidak? Ngeri. Begitu. Wajahnya kalau nggak ada bibirnya, indah apa tidak? Begitu. Pakai tutup muka cantik depannya, giliran dibuka nggak ada mulutnya, mau kita? Nah, nggak mau kita. Insya Allah kurang cantik. Ganteng juga seperti itu, nggak ada mulutnya, sekalipun kaya mau kita? Nggak. Takut, ngeri, begitu ya, masya Allah. Kita di sini mau sempurna, nggak ada yang cacat kan? Ini syukur ya, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau peringatkan di sini. Wa minal ma'lumi anna hadhihi nikmah, dan kita ketahui bersama bahwasanya nikmat tadi, nikmat bisa bicara, nikmat memiliki mata dan yang lainnya. Tapi yang beliau tekankan di sini adalah nikmat bisa bicara. Inna matakun nikmatan haqqan. Nikmat itu akan menjadi nikmat yang hakiki idastu'milan nutku bima huwa khairun, apabila digunakan untuk berbicara dalam masalah-masalah yang baik atau bicara yang baik. Baru itu menjadi nikmat yang hakiki. Wa yakunu man amma idastu'mila bisyarrin fahuwa wabalun ala sahibihi. Adapun kalau nutku itu pembicaraan digunakan untuk kejelekan, maka justru itu menjadi musibah bagi pemiliknya. Jadi nikmat ini akan menjadi nikmat hakiki kalau kita gunakan untuk apa? Kebaikan. Apa contohnya kebaikan? Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Apalagi membisikkan yang hal baik. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam bisik-bisik mereka kecuali orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, memperbaiki keadaan manusia. Nah, itu menjadi baik. Begitu. Menjadi baik untuk berdakwah, untuk membaca Al-Qur'an, membaca hadis. Tapi kalau digunakan untuk menghibah, namimah, mencela, menghasut, baik apa tidak ini? Musibah bagi dirinya. Itu nanti beliau jelaskan di sini. Selanjutnya beliau masih menjelaskan nikmat apa ini? Berbicara. Kata beliau tadi, dan kita ketahui bersama ini akan menjadi nikmat yang hakiki kalau kita gunakan untuk kebaikan. Adapun digunakan untuk kejelekan, maka ini justru menjadi musibah bagi pemiliknya. Wa yakunu man fakida hadhihi nikmah asana halan minhu. Maka jadilah orang yang tidak memiliki nikmat berbicara ini lebih baik keadaannya daripada orang yang tadi menggunakan lisannya untuk kejelekan. Jadi kalau menggunakan lisannya untuk kejelekan, lebih baik orang bisu daripada apa? Dirinya. Kalau orang bisu, selamat dia nggak berbicara. Begitu. Ya, seperti itu. Maka jaga nikmat Allah ini dan gunakan untuk apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi jamin loh. Siapa yang bisa menjamin untuk Nabi ini? Dia bisa menjaga lisannya, dijamin surga. Nabi SAW mengatakan, man yatman lima baina lahyahi wa ma baina fakhidai atmanu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga antara dua janggutnya dan antara dua pahanya, saya jamin baginya surga. Artinya dia bisa menjaga lisan dan bisa menjaga kemaluannya, dijamin surga sama Nabi. Yang jamin Nabi, yang menjadi jaminan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ragu lagi, karena yang menjamin Rasulullah, yang menjadi jaminan adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah belum? Sampai jam berapa? Setengah 12 ya. Kita lanjutkan. Baik. Itu tadi ya. Yang pertama pembahasan beliau adalah nikmat mampu berbicara dan menjelaskan. Ini Masya Allah, karena tidak semua orang bisa mampu menjelaskan. Dia dengar, tapi kalau suruh menjelaskan nggak bisa. Jadi terbatas untuk dirinya sendiri. Begitu. Baik. Kemudian setelah beliau mengingatkan tentang nikmat bisa mampu berbicara dan mampu menjelaskan, kemudian beliau katakan, hifdzul lisani minal kalami illa khair. Menjaga lisan agar selalu berbicara yang baik. Karena kalau kita punya lisan, terkadang orang lepas dengan lisannya, nggak kontrol dengan lisannya. Hati-hati, ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka sejauh atau lebih jauh daripada timur dan barat.
Innar rajula yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu fin nari ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Tidaklah seorang berbicara dengan satu kalimat yang enggak dia fikirkan akibatnya, ini baik atau buruk, akan mengantarkan dia ke dalam neraka sejauh atau lebih jauh daripada timur dan barat. Jadi menjerumuskan dia ke dalam neraka. Kadang kita ngobrol nggak ada ujungnya, apa aja dibicarakan, kehormatan saudara yang dibicarakan. Hati-hati ya, mulai sekarang hati-hati, bahaya lisan. Sampai ada kitab Hasaidul Alsun tebal segini, khusus bahas lisan. Khusus bahas lisan. Sampai Nabi mengatakan paling banyak manusia masuk ke dalam neraka dengan sebab apa? Lisannya. Lisan ini bisa membuat jamaah berpecah, lisan ini bisa membuat suami istri bisa bercerai, dengan lisan ini bisa membuat orang yang berteman menjadi bertengkar, bisa apa tidak? Bisa. Dengan lisan ini mudah. Nanti kita bacakan di sini tentang dalil-dalil tentang lisan. Begitu. Kemudian beliau mengatakan hifdzul lisan minal kalami illa fi khair, menjaga lisan agar selalu berbicara yang baik. Karena kalau kita nggak bicara yang baik, rugi. Berarti itu bukan nikmat yang hakiki. Nikmat yang hakiki adalah nikmat yang digunakan untuk ketaatan, untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Sudah hafal semua ini ya? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sadid, yang lembut, yang benar. Jadi di sini Allah panggil orang-orang yang beriman. Kata salah seorang sahabat, apabila kamu mendengar ya ayyuhalladzina amanu, pasanglah telingamu dan hatimu. Mungkin itu bisa jadi perintah yang kamu akan diperintahkan, bisa jadi itu mungkin larangan yang kamu akan dicegah darinya. Kan Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah berpesan takwa, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa maknanya sangat luas sekali. Begitu. Apa makna takwa? Apa makna takwa? Anta amal bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju sawaballah. Engkau beramal kebaikan, beramal ketaatan kepada Allah di atas ilmu. Jadi ketaatan kita itu dibangun di atas ilmu, bukan hawa nafsu. Tarju sawaballah, dan kamu mengharap pahala di sisi Allah. Jadi beramal karena ilmu, di atas ilmu. Yang kedua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Kemudian wa antatruka maksiatallahi ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau meninggalkan larangan-larangan Allah di atas ilmu. Ini benar-benar hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Takhafu iqaballah, karena engkau takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Jadi bukan karena dokter melarang. Ini kalau lanjut merokok bolong tenggorokannya, akhirnya diberhenti. Ini kalau merokok lanjut ini kebakar paru-parunya. Dengan nasihat dokter dia berhenti, bukan karena lillah. Yang satu meninggalkan karena lillah, beda apa sama ini? Beda. Karena niat itu yang membedakan. An-niyatu syartun lisairil amal bihassalahu wal fasadu lil amal. Dalam kaidah fikih dikatakan seperti itu. Niat itu syarat bagi seluruh amal. Dengan niat tersebut, amalan itu dikatakan baik atau dikatakan buruk. Innamal a'malu bin niat. Hanyalah amal itu tergantung pada apa? Pada niatnya. Begitu. Ya, itu takwa. Jadi harus di atas ilmu karena Allah, seperti itu. Harus ada ilmu dan karena Allah. Karena kalau tidak karena Allah, haba'an mansur, nanti sia-sia. Kemudian wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang lembut, yang benar, yang lurus. Begitu. Apa faedahnya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Dengan bertakwa dan menjaga lisan, Allah akan perbaiki amal kita, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Biasanya nih, kalau orang banyak bicara, perbuatannya juga jelek. Perbuatannya juga jelek.
Coba orang yang pendiam, bagus nggak perbuatannya, sikapnya? Bagus. Tapi jangan pendiam tapi menenggelamkan, ini sudah payah. Begitu. Biasanya orang yang pendiam amalnya bagus. Ini janji Allah. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amal kalian, perbuatan kalian. Amalnya diperbaiki, kemudian Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Makanya kita ini banyak diam, ngomong seperlunya. Begitu. Ya. Seperti singa itu loh, pendiam dia, makan ya diam begitu ya. Tapi sekali mengaum ini merinding. Tapi anjing yang biasa menggonggong malah dijadikan apa? Mainan. Diejek. Siapa yang berani ngejek singa? Ada singa macan ditipuk begitu, singa makan, berani kita? Enggak berani. Sekali mengaum beret-beret kita. Tapi kalau anjing biasa menggonggong, biasa ngomong ini malah untuk apa? Mainan. Ya, seperti itu. Ya, jangan banyak bicara. Karena Nabi SAW mengatakan, man somata naja. Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang saya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik. Kalau tidak apa? Diam. Udah. Coba kaitannya dengan diam dan beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan benar, dia rindu dengan berjumpa dengan Allah, hari akhir dia akan ingin mendapatkan derajat yang tinggi di surga, maka dia akan banyak diam. Makanya orang yang beriman itu apa ini? Lisannya itu di belakang hatinya. Jadi ketika dia ingin bicara, difikir dulu 1000 kali, bukan 100 kali, 1000 kali. Begitu. Kalau itu kebaikan dia ucapkan. Begitu. Tapi kalau orang-orang yang jelek, lisannya itu di depan hatinya. Jadi apa yang dia inginkan ya sudah dia ucapkan, hatinya nanti. Begitu. Seperti itu ya. Karena kita ingat ayat Allah Subhanahu wa taala juga apa? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi setiap ucapan kita itu pasti diawasi, dicatat semuanya, Begitu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian, dan jangan kalian menghibah, mengunjing sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Baik, ini 3 rangkaian dosa yang bisa merusak ukhuwah jamaah sekalian. Yang pertama apa tadi? Dzon, banyak prasangka. Kalau orang sudah berprasangka buruk kepada saudaranya, pasti dia tajassus. Tajassus itu apa? Mencari-cari kesalahannya, diorek-orek, sehingga kesalahan dirinya apa? Lupa. Ketika diingatkan, tobatlah kamu sama Allah. Saya salah apa? Tapi kalau ditanya kesalahan saudaranya apa? Dijelaskan, disyarah sama dia. Kesalahannya disyarah, tanggal ini, waktu ini. Masya Allah, teliti kalau kesalahan saudaranya. Seperti pepatah mengatakan apa? Gajah di depan mata nggak kelihatan, kuman di seberang laut apa? Kelihatan. Tajassus, mencari-cari kesalahan. Apalagi ini untuk bahan memecah belah, untuk narik jamaah. Nah, itu ustadznya seperti ini, jangan ke sana. Ini payah. Padahal sesama ahli. Begitu. Maka jangan suudzon. Ketika kita mendapatkan kabar tentang saudara kita, jangan langsung suudzon, seperti ucapan Umar bin Khattab. La tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika illa khaira wa anta tajidu fil khairi mahmala. Janganlah kamu berprasangka buruk terhadap ucapan yang diucapkan oleh saudaramu. Begitu. Bawalah ucapan tersebut kepada prasangka yang baik. Kalau kita mungkin tetap nggak bisa menerimanya, katakan kepada diri kita, mungkin saudaraku punya alasan yang saya tidak ketahui. Selesai. Jangan mendengar ucapan dari saudaranya, perbuatan saudaranya, langsung tajassus. Apa iya, cari info, nelpon yang satunya nggak tahu, nelpon yang satunya. Ini tajassus, suudzon. Kemudian kalau sudah tajassus, yang ketiga apa? Ghibah.
hibah diceritakan, diobral, ya gitu. Obral murah kehormatan saudaranya. Padahal kehormatan saudara itu lebih besar daripada apa? Ka'bah. Ibnu Umar pernah memandang kepada Ka'bah. Beliau mengatakan, ma'a'dhamaki wa ma'a'dhama hurmataki. Sungguh agungnya engkau wahai Ka'bah, dan alangkah agungnya kehormatanmu. Kalau Ka'bah diserang, seluruh umat muslim dunia ini datang membelanya. Betul apa tidak? Iya. Tapi ketika kehormatan saudaranya ini dihinakan, dibicarakan, dia ikut mendengar, ikut tersenyum, tertawa, ini payah. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, walakinnal mu'min a'dhamu hurmatan minki. Akan tapi kehormatan seorang mukmin lebih besar daripada apa? Dirimu. Ini 3 rangkaian dosa ini pasti. Kalau sudah seorang suudzon, nanti tajasus, nyari-nyari kesalahan. Kalau sudah dapat, yang ketiga apa? Dihibah. Kadang nggak cukup hibah, diimbui kata-kata yang dusta, ya kan? Begitu. Diimbui kata-kata yang dusta, padahal saudaranya nggak pernah mengatakan, nih ada ancaman baru. Nabi SAW mengatakan, man qala fi akhihi ma laysa fi khubisa fi radghatil khabal hatta ya'tiya bi makhrajin mimma qala, atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengatakan tentang saudaranya yang tidak ada pada dirinya, artinya dosa, maka dia akan ditahan di lumpur api neraka sampai dia mencabut ucapannya. Kadang kalau belum puas dengan hibahnya, ditambahi dengan kata-kata apa? Dusta. Bahaya. Akan ditahan di lumpur neraka sampai dia mencabut ucapannya. Bahaya jemaah sekalian. Hati-hati dengan kehormatan saudara kita. Lebih besar kehormatannya daripada apa? Ka'bah. Jaga kehormatan kita. Begitu. Kehormatan saudara kita dijaga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kita mau nggak dihibah, diobral kesalahan kita di luar sana? Mau apa tidak? Nggak mau. Kenapa kita mau mengobrol kesalahan saudara kita? Nggak adil namanya. Seperti ini, itu hibah. 3 rangkaian dosa dalam ayat ini. Dalam surat apa tadi? Hujurat ayat 13. Kemudian ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk memakan daging saudaranya yang telah mati? Niscaya kalian akan merasa jijik. Siapa yang doyan di antara kita makan bangkai saudaranya? Kita makan daging kambing yang tidak sembelih, mau nggak? Mau apa tidak? Ada bangkai kambing baru mati ini, kemudian suruh makan kita mau apa tidak? Gak mau. Bangkai kambing masih seger. Bagaimana ini bangkai saudara kita makan dengan sebab tadi apa? Riba. Begitu. Baik. Di sini Allah ibaratkan mayit saudaranya yang mati karena gak ada di hadapannya. Karena kalau dia membicarakan ada di hadapannya, diaperkat dia, ya kan? Begitu. Namanya kalau ada di hadapannya namanya menghina. Begitu. Makanya dia membicarakan dengan sembunyi tanpa sepengetahuannya. Begitu. Hibah namanya seperti itu. Allah ibaratkan makan daging saudaranya yang telah mati. Fakaritumu, niscaya kalian akan jijik. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Maha menerima taubat dan kasih sayang. Ini Allah ingatkan dengan takwa. Salah satu faedah saya jelaskan tentang masalah takwa ini, karena dengan takwa itu perintah Allah dan larangan Allah akan menjadi ringan untuk kita kerjakan. Asal perintah dan larangan berat bagi jiwa, betul apa tidak? Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Wahai Muhammad, kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Wahyu itu berat. Sedangkan wahyu isinya apa? Perintah dan larangan berat. Begitu. Maka kita menjadikan ringan perintah dan larangan ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini bertakwa kepada Allah, ketika ingin melaksanakan sholat misalnya, berat apa tidak sholat malam itu? Berat apa tidak? Yang benar, berat.
Alarm sudah dibunyikan ini jam berapa? Jam 4:30 subuh itu setengah. Begitu, jam 3 sudah dibunyikan ini. Kalau nggak dilandasi dengan takwa Allah, takut kepada Allah, mengharap di sisi Allah, ya nggak bangun. Tapi kalau seorang takwa kepada Allah, mengharap surga, janji Allah, sholat malam, sepertiga malam ini, fadilahnya sangat banyak, berangkat dia. Tapi kalau tidak dibangun di atas ketakwaan, berat. Ditambahin minta ampun beratnya. Begitu ya, berat. Nah, dengan takwa ini, coba Allah katakan wattaqullah. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah akhir-akhir ayat itu, ketika masalah riba dan dosa-dosa itu, di akhir Allah mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wasiat terakhir adalah wasiat apa? Takwa. Begitu. Maryam ketika dia mengambil tempat menyendiri beribadah, menyendiri, misah dari keluarganya, mengambil tempat ibadah khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharun sawiyya. Kami utus Jibril menjelma laki-laki yang tampan di tempat apa ini? Persembunyiannya Maryam, tempat ibadahnya Maryam. Begitu. Jadi ada laki-laki yang tampan dan wanita yang cantik di satu tempat seperti itu. Apa kata Maryam? A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah, kepada Ar-Rahman, jika kamu laki-laki yang bertakwa. Coba wasiat siapa ini? Maryam. Cuma seperti itu aja. Jika kamu apa? Laki-laki yang bertakwa. Maka malaikat Jibril mengatakan, innama ana rasul rabbik. Hanyalah aku ini utusan Rabbmu. Nasihati dengan takwa. Atau kisah 3 orang yang terkurung dalam gua itu ya, semuanya menyebutkan amal soleh, bertawasul dengan amal soleh agar terbuka pintu surga ini. Salah satunya apa? Dia punya keponakan, punya sepupu ya, anak paman, cantik, dia ingin nikahi tapi wanita tadi nggak mau. Jengkel kan dia. Nah, tibalah 1 tahun berikutnya begitu, peceklik, datanglah wanita tadi kepada laki-laki tadi minta pinjaman. Oke, saya akan pinjami tapi dengan syarat apa? Mau berdua denganku. Nah, begitu ya. Ya gimana? Namanya wanita butuh untuk mencukupi keluarganya. Ya, nggak apa-apa. Nah, setelah dijelaskan dalam hadis, setelah laki-laki ini siap sebagaimana seorang suami kepada istrinya, sudah duduk di hadapannya, maka wanita tadi mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Langsung gemeter laki-laki tadi, kemeringet, dia tinggalkan uang dan wanita tadi. Dia ikhlaskan itu. Dan dia mengatakan padahal dia wanita yang paling saya cintai. Ya Allah, kalau saya ini ikhlas karenamu, bukakan pintu gua ini. Maka terbukalah pintu apa? Gua. Lihat nasihat wanita tadi kepada laki-laki tadi. Ringkas apa? Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Seharusnya seorang mukmin seperti itu. Dikatakan bertakwalah kamu kepada Allah, udah gemeter. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kata Allah. Hanyalah orang-orang beriman itu kalau disebut nama Allah gemeter hatinya, derdek. Begitu. Ada salah seorang sahabat itu sampai pingsan mendengarkan apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah pingsan apa tidak? Nah, derdek. Begitu. Kalau orang beriman harusnya seperti itu. Ittaqillah cukup. Salah seorang sahabat ingin safar minta wasiat sama Nabi. Nabi hanya memberikan apa? Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ringkas. Tapi yang bisa memahaminya, masya Allah. Begitu. Di sini akhir ayat Allah mengatakan wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Ayat yang pertama tadi juga seperti itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Takwa dulu. Di sini di akhirnya Allah katakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah agar menjadikan perintah dan larangan itu mudah untuk, ringan untuk dikerjakan. Jadi landasannya takwa. Surga juga untuk orang yang bertakwa. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Bertakwa. Baik. 31. Terus apa? Sudah sampai jam berapa biasanya? Sampai turunnya jam berapa? Kita lanjutkan ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi tentang masalah lisan ini.
Nanti kalau pengen lebar lagi dalam masalah ini, khusus kitab tentang masalah lisan tebal yang segini, Hasaidul Asur, ngurusin lisan kok segini tebalnya. Seperti ini kita bisa baca di situ. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Dalam surat Qaf ayat 16, 17 dan 18. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami telah mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat urat lehernya. Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatan baik, satu duduk di sebelah kanan, satu duduk di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah satu ucapan yang keluar kecuali ada di dekatnya pengawas yang selalu hadir. Begitu. Baik. Di sini Allah menerangkan bahasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di antaranya apa? Allah mengetahui apa yang kita bisikkan di dalam hati kita. Baik. Tapi kalau itu selama masih dalam hati, itu Allah tidak hitung dalam catatan. Innallaha tajawaza li ummati amma waswasat aw haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sungguhnya Allah mengampuni apa yang dibicarakan oleh hawa nafsu, oleh hati ini, ma haddatsat bihi anfusuha, selama tidak dia ucapkan atau dia tidak berbuat, itu Allah maafkan. Terkadang kita ini punya istilahnya dongkol, punya marah dalam hati, ingin melakukan sesuatu, tapi kalau itu hanya sekedar dalam hati, maka Allah tidak hitung, Allah tidak catat. Tapi kalau sudah muncul dalam ucapan dan perbuatan, baru itu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, kata Allah. Allah tahu mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Kira-kira kita mau sembunyi dari siapa? Allah tahu semuanya, terang benderang. Segala sesuatu yang tersembunyi terang benderang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sembunyi dari manusia ini, aman kayaknya, tapi kita nggak lihat ke atas. Di sana ada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah. Kalian sembunyi dari manusia, tapi kalian tidak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kamar kunci sudah, hordeng sudah ditutup semuanya, aman dia dari manusia, tapi dia tidak aman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang pertama mengatakan mengetahui segala hal sampai apa yang dibisikkan dalam jiwa, dan Allah Maha dekat, begitu ya? Karena Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti Allah nyatu dengan kita dong? Enggak ya. Apa yang bersama kita maksudnya? Ilmunya, pengawasannya, penglihatannya. Adapun zatnya di atas sana. Bukan manunggale kaula Gusti, Allah menyatu dengan manusia, bukan. Begitu. Hakikat kemudian sampai nanti ma'rifat. Istilahnya ya. Nanti kalau sudah sampai ma'rifat, enggak sholat, enggak puasa, enggak apa-apa, karena sudah ma'rifat. Allah menyatu dengan dirinya. Kalau Allah sudah menyatu dengan dirinya, enggak butuh sholat. Karena Allah sudah menyatu. Ini keliru. Begitu. Nabi saja masih sholat malam sampai kaki beliau bengkak. Masa Nabi nggak ma'rifat, antum yang ma'rifat? Kan ini ajaran siapa? Begitu. Ya. Jadi maksudnya ilmu Allah. Kemudian Allah terangkan bahwasanya setiap ucapan ada di dekatnya pengawas yang selalu hadir, yang mencatat kebaikan dan yang mencatat kebaikan, semuanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Fir'aun tanya sama Musa, "Fama balul qurunil ula?" Bagaimana dengan umat-umat yang sebelum kita? Kan sudah lama ini, dari Adam sampai sekarang. Apa masih diurusi sama Allah? Musa jawab, "Qala ilmuha inda rabbi, la yadhillu rabbi wala yansa." Ilmunya semuanya ada pada sisi Tuhanku, dan Allah tidak akan lupa. La ta'khudhuhu sinatu wala
Nah, Allah nggak disentuh rasa ngantuk, begitu, dan Allah tidak akan apa? Disentuh rasa lupa. Allah nggak ngantuk, Allah nggak lupa, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ayat memperingatkan kita agar kita menjaga lisan, karena setiap lisan atau setiap ucapan yang kita ucapkan ada apa? Ada akibatnya. Baik. Karena dijaga oleh Allah, ditulis, dicatat oleh para malaikatnya. Kemudian satu lagi ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Ini berkaitan dengan lisan semuanya ya, menjaga lisan. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan mukmin wanita tanpa kesalahan yang mereka berbuat, sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini menyakiti orang beriman dengan sesuatu yang mereka tidak perbuat, dusta artinya. Kata Allah, dia telah apa ini? Memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Seperti Allah katakan, walladzina yarmunal muhsanat mu'minatil ghafilat, orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang suci, yang menjaga dirinya dengan perbuatan zina, dituduh dengan perbuatan zina. Makanya kita nggak boleh. Kok ada wanita misal dandannya pakai ketat, dandannya ya kayak gitu ya, kemudian kita katakan, oh itu kupu-kupu malam misalnya, nggak boleh. Ini menuduh. Sekalipun pakaiannya seperti itu, kalau dia nggak seperti itu, apa? Menuduh namanya. Ya karena mungkin ke bawah apa ini pergaulan zaman ini misalnya, dia pakai pakaian yang seperti itu, kemudian kita tuduh dengan wanita apa? Pezina. Ini menuduh namanya. Nggak boleh. Ada orang patoknya banyak, ugarong, nggak boleh. Ugarong lewat, garong, nggak boleh. Ini namanya apa? Menuduh. Mungkin ya pacarnya dia seperti itu, tatoknya banyak, begitu. Apalagi misalnya banyak, nggak boleh kita ini asal nuduh. Maka jaga lisan kita, tahan, begitu. Baik, jangan sampai kita mengucapkan, kemudian nanti kita akan menyesal, begitu ya. Nanti ada nih ucapan bahwasanya ucapan yang kita ucapkan bisa jadi kita menyesal. Tapi ketika ucapan belum kita ucapkan, maka kita tidak akan menyesal. Betul atau tidak? Ya, bisa jadi orang yang biasa ngomong kemudian akan menyesal, tapi orang yang dia tidak akan menyesal. Man somata najah, barang siapa yang diam dia akan selamat. Diam itu adalah emas. Emas. Iya, betul. Diam itu adalah emas. Lebih selamat daripada banyak bicara. Nanti kalau kita banyak bicara, hisabnya akan banyak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan menjaga ukhuwah kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.